Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, saya senantiasa berdoa kepada saudara-saudara sekalian yang secara kontinu sering menonton video-video saya ini. Al-Fakir Muhammad Idris selalu berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara sekalian yang sering melihat, menonton video-video saya, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah serta ma'unah. Allah senantiasa memberikan keberkahan, berkah iman dan Islam, berkah umur, berkah rezeki. Mudah-mudahan hajat Anda sekalian, hajat adik-adik, hajat kaum muslimin dan muslimat yang setia menonton video-video saya, keinginan-keinginan saudara, hajat-hajat saudara, hajat besar atau hajat yang kecil, yang tidak ada satupun yang tahu dengan hajat kita, dengan kepentingan kita, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat saudara, kepentingan-kepentingan saudara senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang kebetulan ada masalah apa saja, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah yang melanda kepada kita, yang menimpa kepada kita, kepada saudara-saudara sekalian, senantiasa mudah-mudahan dengan izin, dengan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga masalah-masalah tersebut Allah senantiasa memberikan kemudahan, kegampangan, serta jalan keluar yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan adik-adik yang sampai saat ini masih belum mendapatkan seorang jodoh, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kemudahan untuk adik-adik untuk mendapatkan jodoh. Kalau itu laki-laki, mudah-mudahan mendapat jodoh yang solihah. Kalau itu perempuan, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir Muhammad Idris dalam channel saya ini. Pada kesempatan yang amat sangat bahagia siang hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah penyampaian, katakanlah sebuah boleh dikatakan ya bukan ceramah begitu, bukan makalah, kajian ilmu sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa bersamaan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran itu sudah jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang dimaksud dengan orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud dengan orang-orang yang sukses, yang beruntung,
yang bahagia adalah orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kelak, di hari kemudian, di hari akhirat. Orang-orang yang senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka, dan orang tersebut senantiasa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian dilanjutan dari ayat itu Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saya ambil pengertian yang di tengah. Jadi yang dimaksud orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses, ya, adalah orang-orang yang faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Allah berfirman, maka orang tersebut adalah orang yang sungguh-sungguh mendapat keberuntungan, mendapat kesuksesan. Karena kenapa? Karena tujuan dari setiap manusia, setiap hamba, ya, setiap orang-orang Islam, baik laki-laki atau perempuan, itu ujung-ujungnya di akhirat kelak bagaimana supaya kita itu dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Kemudian dengan rahmat dan fadl karunia dari Allah, kita itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru itu disebut kita itu orang-orang yang bahagia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh orang tersebut telah mendapat keberuntungan. Sungguh termasuk orang-orang yang beruntung. Berbicara masalah surga, surga itu adalah sebuah tempat yang merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia, sama dengan neraka, ya. Neraka adalah sebuah tempat akhir dari perjalanan hidup manusia. Surga adalah merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang merupakan impian dari seorang hamba. Impian akhir kita kan pasti kita itu mengimpikan ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tempat yang sangat indah, sebuah tempat yang kekal di sana, sebuah tempat yang yang tidak pernah di dalamnya itu ada sedikit pun sesuatu yang membuat kita tidak enak. Sampai-sampai dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda. Hadis ini datangnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam hadis ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan sebuah hadis qudsi. Jadi ini sabda Nabi, tapi isi atau teks dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan hadis qudsi. Jadi merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala. Sahabat Abu Hurairah itu berkata, bagaimana katanya sahabat Abu Hurairah? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabdah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabdahnya Rasulullah itu isinya menerangkan tentang surga, yang mana itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi dari hadis itu, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bagaimana firman-Nya Allah? Allah berfirman dalam hadis kursi itu, a'dadtu li'ibadi as-salihin, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Ya. Artinya a'dadtu, itu Allah berfirman, a'dadtu li'ibadi as-salihin, li'ibadi as-salihin. Saya menyediakan li'ibadi, bagi hamba-hamba saya. Ini firman Allah. Jadi yang berfirman itu Allah. Saya sediakan bagi orang-orang hamba-hamba saya as-solihin, yang hamba saya itu solih. Artinya kalau kita ambil makna yang paling pendek ya, paling jelas, Allah itu menyediakan bagi orang-orang yang soleh, yaitu mala ainun ra'at, ya, sebuah tempat, sebuah surga. Surga yang dimaksud ini sebuah tempat mala ainun ra'at, yang keindahan dan kenikmatan dari surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi keindahannya surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Jadi kenikmatan, keindahan, fasilitas-fasilitas dari surga itu tidak pernah kita dengar. Wala khotara fi qalbi bashar, dan tidak pernah terketuk dalam hati seorang manusia. Ini merupakan firman Allah yang menjelaskan tentang keindahan, tentang kenyamanan kehidupan dalam surga itu. Sehingga Allah itu membuat ibarat ya, dengan kata-kata, dengan firman ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara fi qalbi bashar. Keindahannya surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terketuk dalam hati seorang hamba. Itu tentang keindahan dari surga. Makanya pantas apabila ada seorang muslim itu impian terakhir, keinginan terakhir ketika kita berpulang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di alam akhirat, kita ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada para pemirsa sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ada 4 orang, ada 4 golongan. Yang keempat golongan ini selalu dirindukan oleh surga. 4 golongan ini adalah merupakan 4 golongan yang pasti masuk ke dalam surga dan selalu mendapat tiket untuk masuk ke dalam surga. Ya. Katakanlah, ibarat kita itu hidup di dunia, berarti kita itu sudah mendapat tiket, karena ini di alam akhirah. 4 golongan ini pasti masuk ke dalam surga dan pasti mendapat tiket, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Makanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk paling tidak salah satu di antara dari 4 golongan ini. Kenapa yang 4 golongan ini dipastikan akan mendapat tiket dari surga? Karena surga selalu rindu ingin dimasuki oleh 4 golongan ini. Jadi bukan 4 golongan ini yang rindu, sekalipun misalnya rindu, tapi juga sebaliknya, surga itu rindu. Kan ada kita itu, ya kita itu kan ingin rindu kepada surga, ingin masuk kepada surga. Tapi surga malah nggak mau dimasuki kita. Artinya bukan surga pas nggak mau, artinya bekal kita, ibadah kita, amalan-amalan kita, pahala-pahala kita tidak mencukupi sebagai syarat untuk masuk ke dalam surga. Itu namanya surga yang nggak rindu. 4 orang ini, 4 golongan ini selalu dirindukan oleh surga ya. Jadi surga rindu, surga itu kangen ya, ingin dimasuki ke 4 orang ini. Berarti 4 golongan orang ini adalah merupakan orang-orang yang hebat ya. Siapapun ini orangnya, karena ke-4 golongan ini dirindukan oleh surga. Dalam sebuah hadis, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, pernah bersabda, sabdanya Rasulullah,
al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Surga itu mustaqotun, rindu, ila arba'ati nafarin, terhadap 4 golongan. Jadi menurut Rasulullah, dalam sabda Rasulullah, surga itu rindu terhadap 4 macam orang, 4 golongan orang. Amin, mudah-mudahan kita termasuk salah satu. Siapa saja calon-calon penghuni surga, calon-calon penghuni surga, calon-calon penghuni yang akan mendapat tiket untuk untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadisnya itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan yang pertama yang akan masuk ke dalam surga itu adalah al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, ya, bahwa surga itu kangen, rindu, ingin dimasuki 4 macam golongan. Yang pertama itu adalah taliyil Quran atau talil Quran, yaitu orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kitab suci umat Islam, kitab suci kita, ya, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat malaikat Jibril kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud, apa tujuan dari Allah menurunkan Al-Quran itu? Ya, untuk kita baca. Setelah kita baca, kita hayati apa isi kandungan dari Al-Quran itu, ya. Setelah kita baca, setelah kita hayati isi dari kandungan Al-Quran itu, kemudian yang terakhir kita amalkan Al-Quran itu. Ini orang-orang yang sering membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, pedoman hidup seorang muslim. Ini nanti di alam akhirat itu adalah merupakan sebuah golongan yang dirindukan oleh surga. Jadi berbahagialah kita sekalian jika kita itu menjadi orang-orang yang senang, gemar membaca Al-Quran. Setelah itu menghayati, ya, belajar apa isi kandungan yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan ilmu yang kita miliki masing-masing. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Itu akan dirindukan oleh surga. Talil Quran, taliul Quran, talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf, ya, ayat 204, itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, wa idza qara'al Qur'an wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 204. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya kurang lebih, apabila sudah dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka hendaknya kamu dengarkan, wa ansitu, dan kamu itu harap tenang, supaya kita tenang, ya, kita tenang. Kalau ada orang baca Al-Quran, kita dengarkan, kita tenang, kita hayati, kita resapi apa isi kandungan dalam Al-Quran untuk kita amalkan di kemudian hari. Bagaimana? La'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Agar kita itu mendapat rahmat. Kita mendengarkan dari orang yang membaca ayat suci Al-Quranul Karim saja, itu Allah jamin Allah akan memberikan rahmat. Allah akan memberikan kasih sayang kepada orang yang membaca dan kepada kita selaku orang yang mendengarkan dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ini cuma mendengarkan, sudah mendapat rahmat kita. Apalagi kita sampai membaca, misalnya kita baca semampu kita, ya, surat demi surat kita baca tiap malam, ayat demi ayat kita baca. Tidak perlu banyak, ya, tidak usah satu malam kita itu pas khatam, ya, umpama ada yang seperti itu ada yang merupakan lebih baik. Tapi itu tidak ada keharusan. Lebih baik kita baca Al-Quran sedikit demi sedikit tapi istiqomah tiap malam, ketimbang kita membaca satu kali baca kita khatam tapi nggak pernah baca lagi seumur-umurnya. Itu menurut saya masih lebih baik yang sedikit-sedikit tapi istiqomah, kita continue setiap malam baca Al-Quran.
Ya semampu kita. Ketimbang kita sekali baca Al-Quran kemudian nggak baca lagi misalnya. Itu lebih baik sedikit-sedikit. Tiap hari kita baca Al-Quran, tiap malam kita baca Al-Quran sambil kita hayati isi dan kandungannya kemudian untuk kita amalkan. Karena Al-Quran ini yang dibaca ya, Al-Quran yang dibaca itu akan membuat ketenangan. Di hati kita itu akan tenang. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hatinya menjadi tenang bidzikrillah, dengan mengingat Allah, maksudnya dengan membaca Al-Qur'an. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, maka ketahuilah sesungguhnya dengan banyak-banyak mengingat Allah, apalagi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, tatmainnul qulub, itu akan memberi ketenangan kepada hati kita. Banyak dalam Al-Quran saja yang Allah menerangkan tentang Al-Quran itu juga banyak. Seperti ayat dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Artinya Allah itu menurunkan Quran, itu menurunkan ayat Al-Quran ini syifaun, sebagai obat. Sebagai obat. Allah menurunkan Al-Quran sebagai obat. Maksudnya sebagai obat di sini sebagai rahmat bagi kita, bagi hati-hati kita. Ya, sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Jadi Al-Quran yang kita baca itu adalah merupakan obat hati kita, untuk memberikan ketenangan kepada kita, untuk memberikan ketenangan kepada hati-hati kita. Itu yang pertama. Jadi yang Allah jamin akan masuk ke dalam surga, orang yang pertama yang akan mendapat tiket untuk masuk ke dalam surga, golongan yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar, orang yang senang membaca Al-Quran, kemudian memahami, menghayati apa yang merupakan isi kandungan Al-Quran, kemudian berusaha untuk mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua yang akan mendapat tiket untuk masuk ke surga, yang dirindukan oleh surga, adalah wahafizil lisan. Ini yang agak sulit. Wahafizil lisan, menjaga lisan, menjaga mulut ya. Menjaga mulut. Orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga lisannya, menjaga mulutnya dari ucapan-ucapan tidak baik, menghina seseorang, menjelek-jelekan seseorang, membuat kecil seseorang, menjaga mulut kita agar mulut kita ini selalu baik sama orang. Kita itu kan diwajibkan untuk menjaga lisan ini, karena lisan ini merupakan anggota tubuh yang paling mudah untuk membuat kesalahan. Berbuat dosa itu lisan ya. Kalau kita sudah tidak bisa menjaga lisan, maka insya Allah setiap saat dosa yang akan kita kerjakan. Karena kenapa? Karena lisan kita selalu mengarah untuk membicarakan hal-hal yang tidak baik. Dengan lisan kita ini, orang akan menjadi rusak, orang akan menjadi tersinggung. Dengan lisan kita, orang akan menjadi sakit hati. Bahkan orang akan menjadi hancur gara-gara lisan kita. Gara-gara kita tidak mampu untuk menjaga lisan kita. Makanya hafizul lisan, orang yang menjaga lisan ini merupakan orang yang sangat dirindukan oleh masuk ke surga. Sebab jarang, apalagi zaman sekarang ya, kadang kita mengadu domba seseorang, menjelek-jelekan seseorang, menghukumi seseorang. Bahkan Rasul dalam hadis yang sahih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya mulut kita ini harus berbicara yang baik. Hendaknya kita harus berbicara yang baik.
Kalau umpamanya kita tidak bisa untuk berbicara yang baik, bagaimana? Ya, kita harus diam agar kita tidak salah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu Nabi yang bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, ini hadis sahih, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaknya kamu itu berkata-kata yang baik. Artinya Rasul itu memberitakan kita supaya menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita itu membicarakan orang. Jangan sampai kita membicarakan kejelekan orang. Tiap hari yang kita kerjakan hanya membicarakan kejelekan orang. Padahal kita belum tentu baik. Kadang-kadang ya, ada orang yang sedang kita gunjingkan, mulut kita sedang membicarakan seseorang, padahal orang itu di hadapan Allah malah itu lebih baik dari kita. Lebih baik dari kita. Makanya Nabi, janganlah kamu suka menghina orang, janganlah kamu suka mengecil-ngecilkan orang. Janganlah kamu suka menganggap enteng orang lain dengan mulut kamu, tidak boleh. Falyakul khairon, hendaknya kamu itu berkata-kata yang baik. Kalau seumpama kita tidak bisa untuk berkata-kata yang baik, auliyasmut, ya kita diem aja, kita tutup mulut aja, kita diem. Ada masalah gini kita diem. Itu lebih baik ketimbang kita berbicara, kemudian kita itu salah, kemudian kita itu dosa. Dalam hadis yang lain, Rasul itu juga pernah bersabda ya, yang dimaksud orang Islam itu, yang dimaksud Muslim itu, Muslim yang sejati, Muslim yang hakiki itu Muslim yang bagaimana? Orang Islam yang bagaimana? Itu Nabi memberikan penjelasan yang dimaksud dengan orang Islam yang hakiki, orang Islam yang sejati adalah orang Islam yang membuat selamat, memberi perasaan aman terhadap orang Islam yang lain dari tangan-tangan kita, dari mulut-mulut kita. Itu. Jadi orang itu merasa aman. Orang tidak merasa terganggu akibat tangan kita, akibat mulut kita, akibat omongan kita. Orang merasa aman. Maka kalau mulut kita, artinya apa yang kita bicarakan, tangan kita, apa yang kita perbuat itu menyebabkan orang lain itu tidak aman, tidak enak, tidak tentram, itu kita masih belum sampai kepada pangkat atau derajat Islam yang hakiki. Jadi al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, itu hadis sahih. Yang dimaksud orang Islam, man salimal muslimun, orang yang memberi selamat, ya, memberi perasaan tenang, al-muslimun, kepada orang-orang Islam yang lain, kepada tetangga-tetangganya, kepada temannya, kepada satu golongannya atau kepada golongan yang lain, min lisanihi, dari lisannya. Kalau kita lisan kita sudah membuat orang lain aman, tenang dengan mulut kita, artinya kita tidak bicara sembarangan. Wayadihi, dan tangan-tangan kita tidak pernah berbuat yang tidak mengenakkan, yang tidak membuat perasaan orang lain itu gundah gulana misalnya. Karena ada itu, kita berbicara demikian ya, kemudian viral di medsos, di media sosial, tapi orang yang berbicara, yang sudah membicarakan orang lain itu akan membuat orang lain tidak enak. Itu masih belum sampai kepada derajat Islam yang hakiki. Sekalipun misalnya orang yang kita bicarakan itu iya, misalnya kita ada orang jelek, kemudian kita bicarakan. Seandainya orang yang jelek itu misalnya iya jelek. Kenapa? Kalau kita diem, tidak usah membicarakan kejelekannya orang. Lebih baik kita telaah kejelekan kita sendiri. Tuba liman sagala aibuhu an uyubinas. Yang dimaksud orang beruntung adalah orang yang selalu mencari kesalahannya sendiri ketimbang mengorek kesalahan orang lain. Kenapa kita kok sibuk mencari kesalahannya orang lain? Sementara kesalahan yang ada pada diri kita tidak pernah kita sibukkan, tidak pernah kita cari. Jadi Islam yang sejati adalah Islam yang mampu menjaga lisannya, orang Islam yang mampu menjaga lisannya, menjaga mulutnya dari hal-hal untuk mengganggu orang lain, yang membuat tidak tenang orang lain, menghina orang lain, menghujat orang lain. Itu masih belum sampai pada derajat yang hakiki. Itu menurut saya begitu, karena ini sabda dari Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud orang Islam yang sejati adalah orang Islam yang mampu menjaga mulutnya, memberi perasaan aman, memberi perasaan tenang, tentram kepada orang lain dari gangguan mulut-mulut kita, apalagi dari gangguan tangan-tangan kita. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih juga ini, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, siapa yang dimaksud orang Islam yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Siapa yang dimaksud? Wahai Nabi, siapa orang Islam yang paling afdol? Ya. Rasul itu menjawab, orang Islam yang paling baik, yang paling afdol itu adalah orang Islam yang membuat orang lain itu tenang. Man salimal muslimun min lisanihi, dari lisannya, dari tangannya, dari tangan, dari perbuatan kita. Artinya dimanapun kita berada, ya, kemanapun kita melangkah, kita tidak ibarat apa ya, tidak ada ranting yang patah begitu. Kemanapun kita melangkah tidak ada ranting yang patah. Artinya ucapan-ucapan kita benar-benar kita kontrol, tidak menjelek-menjelekan orang, tidak membuat hina seseorang, ya, tidak merusak nama baik seseorang. Kalau misalnya kita tidak bisa, auliyasmut, hendaknya kita diam saja. Makanya yang kedua ini, hafidul lisan itu merupakan golongan orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bisa menjaga lisan itu adalah orang-orang yang pasti mendapat tiket untuk masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang pasti mendapat tiket untuk masuk ke surga, sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mut'imil ji'an, mut'imul ji'an, wa mut'imil ji'an, orang yang selalu memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dalam artian kalau bahasa sekarang, orang yang punya sifat dermawan, punya sifat dermawan. Orang kalau kita ada rezeki sedikit, ya dalam hal ini memberi makan bukan dalam artian cuma sekedar makanan, ya termasuk uang. Uang kalau kita memberikan uang, tidak memberikan makanan, kan dengan uang itu orang yang kita beli, orang yang kita beri, orang yang kita kasih itu bisa membeli makanan begitu. Jadi jangan diartikan sempit, ya. Bukan cuma makanan ini. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan itu bukan cuma makanan, kita beri uang misalnya. Apalagi misalnya banyak itu yang musibah-musibah yang misalnya ada musibah melanda negara kita, ada gunung meletus, ada gempa bumi, seperti dulu ada tsunami itu. Kan itu banyak relawan-relawan yang mencari bantuan untuk dikirimkan kepada saudara-saudara kita yang kena bencana. Itu termasuk juga mut'imul ji'an, orang yang memberi memberi perasaan kenyang, memberi kekenyangan, memberi makanan ya terhadap orang-orang yang kelaparan. Sekalipun mereka itu termasuk orang-orang kaya ya. Jadi nggak apa-apa kita memberi kepada orang kaya. Kalau orang kaya itu misalnya kena musibah, kena gempa bumi, itu nggak apa-apa. Wa mut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan kepada saudara-saudara kita yang sedang yang sedang mengalami musibah, itu termasuk mut'imul ji'an. Apalagi misalnya bulan puasa kita sering bersedekah untuk memberikan buka bersama, ya, acara buka terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berpuasa, itu termasuk mut'imul ji'an. Bahkan dalam Al-Quran itu surat Al-Ma'un itu Allah jelaskan kalau kita mempunyai kelebihan, misalnya kita mempunyai kelebihan harta, kemudian kita tidak pernah bersedekah, kita tidak pernah memberikan makanan kepada orang lain semampu kita, itu Allah golongkan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mendustakan agama, apabila seseorang itu mampu untuk memberikan sedikit makanan kepada orang-orang miskin, sedikit makanan kepada orang-orang yang kena musibah misalnya, itu adalah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Makanya mudah-mudahan kita
diberi kegampangan, rezeki kita diberi kegampangan oleh Allah, sehingga kita senantiasa senang memberikan sedekah sekalipun cuma sedikit sesuai dengan kemampuan kita, baik sedekah berupa uang, lebih-lebih sedekah berupa makanan seperti yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari bagian atau golongan dari 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Ini yang terakhir adalah orang yang gemar melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wassaimina fi Ramadan. Wassaimi fi Ramadan. Jadi yang pertama itu tahlil Quran, yang kedua wahafidil lisan, yang ketiga wa mut'imil ji'an, kemudian yang terakhir wassaimi fi Ramadan, orang-orang yang senang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang gemar melaksanakan puasa ketika sudah sampai waktunya bulan Ramadan, maka orang-orang yang menahan haus, menahan lapar, menahan dahaga, menahan sesuatu yang membatalkan puasa di bulan puasa Ramadan itu akan mendapat tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam sebuah hadis ya, orang-orang yang senang berpuasa di bulan Ramadan itu nanti di surga itu ada pintu khusus ya. Jadi sebuah pintu yang khusus dimasuki orang-orang yang berpuasa cuma. Orang yang ahli sholat tidak masuk ke dalam pintu itu, orang yang ahli zakat tidak masuk ke dalam pintu itu, orang-orang yang berhaji, berumroh tidak masuk ke dalam pintu itu. Itu khusus dimasuki bagi orang-orang yang senang berpuasa di surga ini. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Bagaimana sabdanya Rasul? Dalam hadis yang agak panjang, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu. Yuqalu lahu Rayyan, namanya pintu itu adalah pintu Rayyan. Jadi di surga nanti itu ada sebuah pintu, yang pintu itu namanya menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya pintu Rayyan. Bagaimana dengan pintu Rayyan? Yadkhulu minhu shaimun, yang masuk minhu terhadap pintu Rayyan itu as-shaimun, khusus orang-orang yang shaimun, yang berpuasa. Jadi orang yang khusus berpuasa masuk ke dalam pintu Rayyan itu. Yadkhulu minhu shaimun. Jadi khusus dimasuki oleh orang-orang yang ahli dalam puasa. Kapan? Yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Sampai Rasul melanjutkan dalam hadisnya, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Pintu itu tidak pernah dimasuki minhu ahadun, satu orang pun, ghairuhum, selain orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang punya amal lain tidak masuk ke dalam pintu itu. Itu khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian pintu itu yuqalu, itu memanggil, memanggil. Bagaimana panggilannya? Aina shaimun, di mana itu orang-orang yang ahli puasa, yang senang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Aina shaimun, di mana itu? Itu pintu itu memanggil. Aina shaimun, mana itu orang-orang yang ahli melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dipanggil oleh pintu itu. Fayakumuna, kemudian orang-orang yang ahli puasa itu bangun, kemudian masuk ke dalam pintu itu. Nabi sekali lagi menegaskan, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, sementara orang-orang lain ya, ahli-ahli ibadah yang lain ya, yang tidak termasuk puasa, orang-orang yang melaksanakan puasa itu tidak masuk dalam pintu Rayyan itu. Kemudian Nabi melanjutkan, fa idza dakhalu, ketika orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk ke dalam surga lewat pintu Rayyan itu, uliqah, itu ditutup. Jadi begitu orang-orang yang berpuasa shaimun sudah masuk semua ke dalam surga itu lewat pintu Rayyan itu, uliqah, itu kemudian ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, sehingga tidak ada satupun orang-orang yang selain melaksanakan ibadah puasa yang bisa masuk ke dalam pintu itu, karena pintu itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan yadkhulu minhu shaimun
yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-shaimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhulu uliqa falam yadkhul minhu ahadun. Mudah-mudahan kita semua, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara para kaum muslimin dan muslimat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak sekalipun tidak termasuk dari keempat ini, paling tidak kita dijadikan golongan yang entah itu yang nomor 1 atau yang nomor 2 atau yang nomor 3, salah satu dari keempat golongan ini mudah-mudahan ada pada kita. Syukur-syukur kalau kita adalah termasuk dari keempat golongan ini, orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang senang memelihara lisan, memelihara mulut, memelihara ucapan, perbuatan baik yang ditimbulkan oleh mulut dan tangan, orang-orang yang selalu memberi makan kepada orang-orang fakir miskin, kepada orang-orang yang kelaparan. Yang terakhir, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.